Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing melalui program Rehat, Renungan Harian, dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 30 Juli tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Engkau adalah Bapa yang setia, menjaga kami dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sekiranya kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami. Malam ini, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum,
suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Cukup adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam 2 tahun terakhir ini, baik dalam seminar-seminar gerejawi, dalam persidangan-persidangan, bahkan melalui khotbah dan pembinaan warga jemaat, selalu digaungkan tentang gaya hidup yang ugahari atau keugaharian hidup, kesederhanaan dalam kehidupan kita manusia. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah melalui pergumulan yang sangat dalam, kita menggumuli bahwa sepertinya kita sudah mulai cenderung konsumtif dan bergaya hidup mewah. Dan itu pun juga turut mewarnai beberapa kegiatan-kegiatan gerejawi yang kita laksanakan. Tidak cukupkah jika ada acara makan dan minum 1 dan 2 menu saja? Ya misalnya cukuplah jika ada Pak Piong. Ya, tetapi kita merasa bahwa belum cukup kalau tidak ada capcay, tidak ada ikan bakar, tidak ada sate, dan sebagainya. Saya kira dasar teologinya saudara yang perlu untuk kita perhatikan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus hanya memberi mereka makanan, ikan, dan roti. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pola hidup yang konsumtif dan mewah kadangkala menyeret kita sehingga kita tidak bisa lagi konsisten pada pemberitaan kita dan tentu juga makna-makna yang dalam dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Oleh karena itulah dalam persidangan PWGT di Makassar tahun yang lalu digumuli tentang hal itu. Ya, bagaimana pola dan budaya hidup keugaharian itu yang penuh dengan kesederhanaan itu dikembangkan dan dihidupi baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah jemaat. Pada pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar pada tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa yang Rasul Paulus katakan? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu saat di mana kelaparan, dan aku tahu saat di mana kelimpahan. Aku tahu saat di mana aku menderita, dan aku juga tahu saat di mana aku berkemenangan. Kira-kira seperti itu juga Bapak Ibu Saudara, kita dapat membahasakan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada satu pun yang merupakan rahasia bagiku. Tuhan menyingkapkan, kata Rasul Paulus, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 11 dan ayat 12 berbicara tentang hal itu. Hidup cukup bukanlah sebuah perkara yang gampang dan langsung jadi. Namun perlu upaya, bersengaja mempelajari dan melatihnya. Memang harus dilatih saudara-saudara untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Karena kalau kita bicara kebutuhan, kita bicara kecukupan. Tapi kalau kita berbicara keinginan, maka itu yang bisa menjadi bahaya. Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya kepada kita dan kepada semua pembaca surat Filipi, bagaimana menikmati hidup dalam kecukupan. Saudara-saudara, cukup adalah ukuran Alkitabiah. Tetapi juga bukan berarti bahwa sebuah ukuran yang sangat rendah. Tetapi cukup dalam artian kita dapat bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dan secara bertanggung jawab kita pun menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya di dalam ayat 13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara yang dimaksudkan digambarkan dengan dua keadaan yang kadang kala tolak menolak dan tarik menarik dalam hidup kita, yaitu kekurangan dan kelimpahan, kekenyangan dan kelaparan. Ketika dalam keadaan kekurangan dan kelaparan, ia tetap benar di hadapan Tuhan, bersyukur dan merasa cukup. Kalaupun dia berkelimpahan, ya, dalam masa kelimpahan, dia juga tidak berfoya-foya. Kita juga tidak berfoya-foya, tetapi secara terukur, agar supaya kecukupan yang merupakan prinsip Alkitabiah itu bisa terpenuhi dalam hidup kita. Saudara-saudara, penting untuk memeriksa hidup kita. Saudara memeriksa diri saudara dan saya juga memeriksa diri saya. Bahwa apakah pikiran kita masih sama seperti dikendalikan oleh keadaan di luar kita, ataupun dikendalikan oleh Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, saya kira kita tidak akan mengalami kejatuhan dalam gaya hidup hedonis yang berfoya-foya. Demikian juga dengan gaya hidup yang menggunakan berbagai hal, berbagai cara untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Hanya satu kuncinya, saudara-saudara. Merasa cukuplah kalau saudara berada dalam kekurangan, dan merasa cukup juga lah kalau saudara berada pada masa kelimpahan, supaya saudara tidak tertarik pada dua sisi yang negatif dari keadaan ini. Itulah sebabnya Paulus berkata, baik ketika kekurangan, kelebihan, kelimpahan, saya tetap benar di hadapan Tuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Kalau kita memperhatikan dalam ayat 19, Paulus berkata, sebab Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan kita. Saya percaya bahwa kita selalu dibawa dalam kecukupan oleh Tuhan. Hanya persoalan apakah kita punya hati, kita punya kesediaan untuk melatih diri kita dalam mencukupkan segala hal. Perenungan firman Tuhan ini juga penting dalam hidup kita, baik pribadi, dalam keluarga, dan dalam gereja. Tidak cukup kalau ada satu acara, cukuplah kalau ada satu menu, ya misalnya Pak Piong, ayam goreng. Apa kita harus berkata bahwa nanti baru cukup ketika semuanya harus ada? Ada Pak Piong, ada sate, ada ikan bakar, ada capcay, ada sop buntut, dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, mencukupkan diri dalam segala hal. Oleh karena apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah adalah kasih, maka kita harus saling mengasihi. Oleh karena Allah mencukupkan segala kebutuhan kita, maka kita pun juga harus selalu merasa cukup dalam hidup ini, supaya ketika kita berkelimpahan, kita tidak bergaya hidup yang berfoya-foya, hedonis. Tetapi ketika juga kita berkekurangan, kita tidak menggunakan dan memakai segala kesempatan-kesempatan untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan akhirnya kita terseret dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, cukupkanlah diri dalam segala hal. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, dan Engkau tidak membiarkan kami dalam kekurangan dan dalam penderitaan. Tetapi Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan dan butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam masa kelimpahan maupun ketika kami kekurangan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa dalam dua keadaan seperti itu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini juga Tuhan, boleh menjadi firman yang nyata dalam keluarga kami. Kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada, tidak untuk memenuhi segala kemauan dan keinginan-keinginan kami. Berkat-berkat Tuhan kami akan kelola dan kami pergunakan dengan baik. Tetapi juga kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang kami khawatirkan dalam hidup ini, karena Allah sendiri yang akan mencukupkan apa yang kami perlukan dan butuhkan. Berikan hati kami, hati yang mau percaya, yakin, dan melakukan firman itu setiap waktu. Kami percaya bahwa segala kebutuhan dalam keluarga kami Tuhanlah yang memenuhinya. Berdoa malam hari ini apapun pergumulan kami semua, baik pekerjaan, pendidikan, ekonomi, bisnis, usaha, perlakuan yang tidak baik, ditawan oleh hukum, berada di sel-sel tahanan, berada di sel-sel penjara karena melakukan kejahatan. Demikian juga yang sudah sekian lama sakit, yang belum mendapatkan keturunan, yang belum mendapatkan pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa pergumulan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kami pasti akan sanggup melalui, dan segala pengharapan itu Tuhan genapi. Terus berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, para kaum lanjut usia di tengah jemaat. Tuhanlah yang akan menjadi penghiburan dan kekuatan bahkan penyembuh mereka. Terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami hidup, berdoa untuk lapangan pekerjaan, berdoa untuk semua sektor ekonomi kiranya bertumbuh dalam iklim yang baik. Semua pelayanan dalam gereja ini, baik yang diangkat oleh majelis gereja, diangkat oleh pengurus-pengurus OIG, panitia atau tim dan unit kerja, semua bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semuanya berlangsung dalam kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan, kalau kami istirahat malam hari ini, jaga kami. Biarlah dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menopang kami. Jemaat-jemaat yang bersyukur kepadamu, kiranya diteguh dalam pengucapan syukur, sehingga dalam pengucapan syukur mereka tetap benar dalam iman kepadamu Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sebut dalam doa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran, Jerry Prasetya Yohanis, Felicia Kananda Sombolayu, Julpina, Bapak Joni Salepang, Alden Sandi Saung. Juga yang ditambahkan setahun usia kelahiran pernikahan mereka, Bapak Lasron Situmorang dan Ibu Rosalina Mike Kadoi, Bapak Yusuf Tandililing dan Ibu Damaris Duma. Terima kasih untuk pertambahan usia pernikahan ini, dalam mereka semakin mengasihi sebagai suami dan istri di tengah keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami kiranya berdoa bersama demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 30 Juli tahun 2020. Tuhan memberkati.